Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Diwayu Ilahi, NIM saya E2019-2057. Saya dari kelas ekonomi syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan mereview tentang video dari Pak Wadud, yaitu tentang inflasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tertentu. Ini dari sini sumbernya adalah Budiono 2001 ya. Habis itu macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi itu ada 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya, laju inflasi, berdasarkan penyebab dan inflasi. Yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama saya akan membahas tentang berdasarkan sifat laju inflasi ya. Inflasi merayap, creeping inflation di bawah 10% setahun. Yang kedua yaitu inflasi menengah, galloping inflation, antara 10 sampai 30% setahun. Habis itu yang ketiga inflasi tinggi, hyperinflation, di atas 100% setahun. Berdasarkan penyebab dari inflasi. Inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Inflasi penawaran. Inflasi yang ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Lebih simpelnya, inflasi ini dari mana sebabnya gitu kan. Inflasi yang berasal dari dalam negeri yaitu namanya domestic inflation. Inflasi yang berasal dari dalam negeri yaitu imported inflation. Sekarang adalah sebab-sebab inflasi. Mengapa inflasi itu terjadi gitu kan ya. Inflasi permintaan ada 3. Pertama ada 3 yaitu inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran antara permintaan dan penawaran seperti itu. Inflasi permintaan yaitu inflasi penyebabnya inflasi ada terjadinya melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang itu sekarang adalah inflasi campuran. Inflasi campuran yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pool dan cost pool. Inflasi ini sering disebut mixed inflation, mix antara permintaan dan penawaran seperti itu. Ya, sekarang ada pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Ada natural inflation dan ada humor error inflation. Natural inflation, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau menaiknya permintaan agregatif. Oke, sekarang yang kedua yaitu human error inflation. Human error inflation. Yang satu adalah korupsi dan administrasi yang buruk. Nah, ini terjadi di negara kita sendiri ya. Yang kedua itu pajak yang berlebihan, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Sekarang adalah solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ini adalah tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan dan pendapatan. Jadi penawaran dan pengeluaran itu harus adil, harus sama seperti itu. Makanya kebijakan fiskal itu tujuannya seperti itu. Yang sekarang adalah kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dan penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan sosial dan ekonomi Islam. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam: menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan nilai, fungsi membayar di muka, dan fungsi perhitungan. Melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, turunnya marginal propensity to save. Oke, terima kasih kawan. Ini yang dapat saya persembahkan untuk kalian. Hanya sesimpel ini yang saya dapatkan untuk mereview. Untuk lebih jelasnya silahkan untuk melihat secara detail di channel Wadud TV, di dosen saya. Semoga bermanfaat, amin. Tapi saya sarankan lebih detailnya ya, silahkan melihat di Wadud TV. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.